Shalom saudara sekalian, kita bersyukur di dalam masa kesulitan seperti ini. Meskipun ada kesulitan-kesulitan yang saudara-saudara alami dan kita semua pasti ada kesulitan-kesulitan tertentu, tetapi tidak akan menghambat kasih Tuhan mempertemukan setiap kita. Saya bersyukur hari ini kita bisa bertemu di dalam Zoom ini dan bersyukur untuk pertemuan ini kita semua bisa berkumpul bersama-sama untuk kita merenungkan firman Tuhan. Shalom untuk semua mahasiswa-mahasiswi STT Lewa, dosen-dosen dan para hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani di ladang misi Tuhan. Kita sebelum dengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk anugerah Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, meskipun di tengah-tengah kondisi yang begitu sulit, Tuhan tetap menjaga anak-anak Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak Tuhan. Tuhan izinkan semua ini terjadi untuk menguji iman setiap kami, dan tidak ada ujian yang melampaui kekuatan yang kami miliki, karena Tuhan akan memberikan kekuatan untuk kami bisa menanggung semua kesulitan ini. Kami berterima kasih untuk pertemuan hari ini. Tuhan satukan kami, Tuhan berilah firman kepada kami, dan kuatkanlah kami, anak-anak Tuhan yang Tuhan siapkan untuk masuk ke dalam ladang misi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hari ini saya akan membahas tentang kaitan antara doulos dan apostolos. Kita akan membaca satu ayat di dalam Roma pasal yang pertama, ayat yang pertama. Mari kita membuka Alkitab kita, Roma pasal yang pertama, ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan, dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul. Di dalam satu ayat ini, kita lihat ada dua sebutan yang sangat penting yang Paulus pakai, yaitu sebutan hamba dan sebutan rasul. Dua sebutan ini bedanya antara langit dan bumi. Rasul itu seseorang yang sangat dihormati. Rasul itu satu jabatan yang tidak mungkin bisa dimiliki oleh siapapun, karena ini bicara Rasul Kristus Yesus atau rasul yang langsung dipilih oleh Yesus. Di dalam Kisah Rasul kita melihat ada rasul yang lain atau orang-orang yang disebut utusan yang lain. Mereka yang disebut utusan, mereka juga disebut rasul. Tetapi bedanya dengan rasul yang dikaitkan dengan 12 rasul, itu dipilih langsung oleh Tuhan Yesus. Jadi waktu Yesus memilih 12 rasul, Yesus langsung menunjuk mereka. Lalu waktu Yudas Iskariot sudah mati, maka Yesus menunjuk satu lagi penggantinya, yaitu Rasul Paulus. Saya percaya Paulus adalah pengganti Yudas Iskariot. Karena Paulus dipilih langsung oleh Yesus, maka pengganti angka 1 yang hilang harus dipilih oleh Tuhan Yesus. Saya percaya Yudas Iskariot yang sudah mati, siapakah yang menggantikan posisi dia? Saya percaya itu bukan Matias yang dipilih berdasarkan undian. Karena 12 rasul itu ditunjuk langsung oleh Tuhan Yesus. Maka yang menggantikan posisi Yudas Iskariot juga harus ditunjuk langsung oleh Tuhan Yesus. Bukan melalui undian, bukan melalui segerombolan orang, sekelompok orang-orang, lalu bersepakat menunjuk orang untuk menggantikan Yudas Iskariot. Kita lihat waktu Yesus memanggil Saulus, Saulus langsung ditunjuk oleh Tuhan Yesus. Maka Sauluslah pengganti Yudas Iskariot. Jadi saudara perhatikan, Saulus ini masuk menjadi angka yang ke-12. Menggantikan Yudas Iskariot secara prinsip tadi, yaitu yang langsung ditunjuk oleh Tuhan Yesus. Dan dia adalah rasul yang terakhir yang langsung dipilih oleh Tuhan Yesus. Tidak ada lagi rasul yang lain yang ditunjuk langsung oleh Tuhan Yesus seperti itu. Maka Paulus disebut sebagai rasul Tuhan Yesus Kristus.
Dia dipilih bukan oleh kehendak manusia. Dia dipilih bukan oleh konsensus manusia, tetapi dipilih atas kehendak Kristus. Maka posisi dia adalah posisi yang sangat terhormat. Oleh sebab itu tadi saya katakan, Saulus disebut sebagai hamba, dia juga menyebut dirinya sebagai seorang rasul. Atau Paulus memanggil dirinya sebagai hamba, Paulus juga memanggil dirinya sebagai rasul. Ini adalah perbedaan langit dan bumi. Seorang rasul sangat dihormati. Seorang rasul ajarannya menjadi standar untuk gereja mula-mula. Waktu pada saat Pentakosta, murid-murid semakin hari semakin bertambah. Waktu Petrus berkhotbah, begitu banyak orang bertobat, maka semua orang-orang yang sudah mendengarkan Injil dan sudah bertobat, mereka berkumpul, lalu mereka bertekun di dalam ajaran para rasul, bukan di dalam ajaran para nabi. Karena rasul-rasul itulah yang akan mengklirkan semua penafsiran terhadap perjanjian lama. Dan rasul-rasul mendapatkan pengertian dari Tuhan Yesus. Maka merekalah yang akan membuka semua kunci-kunci untuk memahami dunia perjanjian lama atau ayat-ayat di dalam perjanjian lama. Oleh sebab itu, murid-murid Tuhan Yesus yang sudah menjadi Kristen itu, mereka berkumpul, lalu mereka bertekun di dalam ajaran para rasul. Bayangkan, otoritas rasul itu sangat-sangat tinggi. Maka waktu Paulus memperkenalkan dirinya di dalam surat-suratnya, waktu dia memperkenalkan dirinya sebagai seorang rasul, dia sedang mau menegakkan satu ajaran yang otentik. Dan kadang-kadang di tempat di mana orang akan terima suratnya, mereka tidak menghargai kerasulan daripada Paulus. Maka Paulus menyatakan, aku dipilih langsung oleh Kristus untuk menyatakan saya punya rasul adalah sah. Maka ada saatnya dia memakai sebutan rasul untuk dirinya, untuk menyatakan ajaran dia adalah ajaran yang sejati, yang adalah ajaran yang bertanggung jawab. Tetapi Paulus juga memakai konteks untuk dirinya adalah seorang hamba atau doulos. Doulos ini adalah seorang hamba yang sangat murah, yang sangat remeh, yang tidak ada hak untuk hidupnya sendiri. Dan Paulus memakai kata rasul untuk tema yang sangat tinggi itu, dan dia juga memakai kata budak atau kata hamba atau kata doulos untuk dirinya yang sangat rendah itu. Apa yang Paulus mau sampaikan? Perhatikan di dalam Alkitab, waktu Paulus memperkenalkan dirinya sebagai hamba, ini tidak segampang yang kita pikirkan. Kita kalau baca, saya hamba Tuhan, saya hamba Tuhan, saya hamba Tuhan. Oh, sudah sering kita dengar kalimat itu. Kita baca buku hamba-hamba, sudah biasa kita baca kalimat itu. Tetapi waktu Paulus mengeluarkan kata hamba untuk dirinya, ini bukan tema yang sembarangan. Perhatikan sekali lagi di dalam Roma pasal yang pertama. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Hamba Kristus Yesus. Berarti Kristus Yesus adalah tuannya. Kapan Yesus mengambil hamba? Kapan Yesus memilih hamba-hambanya? Paulus begitu clear bahwa relasi dia sama Kristus, Kristus adalah tuan dan dia adalah hamba. Apa artinya, saudara? Di dalam hukum perjanjian lama, seorang hamba tidak pernah akan bekerja kepada tuannya selama-lamanya. Karena di dalam hukum perjanjian lama, seorang hamba, dia kalau kerja kepada tuannya atau tuannya memperbudak dia akan kerja hanya 6 tahun. Dan tahun ke-7 semua budak-budak akan dibebaskan. Jadi dengan hukum perjanjian lama seperti itu, maka tidak pernah ada yang orang status hamba di dalam jangka waktu yang begitu panjang. Mengapa Paulus berkata, aku hambanya Kristus Yesus? Apakah berarti Paulus hanya menjadi hamba Kristus Yesus hanya selama 6 tahun, lalu tahun ke-7 dia akan bebas? Tetapi kalau saudara perhatikan, dia adalah orang yang terus-menerus menyatakan dirinya seorang hamba
dengan Kristus yang adalah Tuhan. Berarti tidak pernah dia alami kebebasan. Bagaimana dengan hukum di dalam perjanjian lama? Di dalam hukum perjanjian lama itu mencantumkan satu rahasia yang sangat penting. Mari kita lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-15. Ulangan pasal ke-15 dari ayat ke-12, apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ketujuh engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat penggirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Ayat ke-15, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu, itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Ayat ke-16, tetapi apabila dia berkata padamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Nah, perhatikan di dalam hukum budak diatur begitu rupa, budak ini boleh bebas. Di tahun ke-7 budak ini akan bebas. Lalu si tuan akan memberikan berkat kepada si budak ini. Budak ini tidak boleh pergi dengan tangan yang hampa. Itu mengingatkan bangsa Israel keluar dari Mesir, selama mereka diperbudak begitu lama, mereka keluar, Tuhan kasih tangan mereka tidak hampa. Caranya Tuhan melembutkan hati orang-orang Mesir, sehingga akhirnya Firaun merelakan semua itu. Lalu mereka waktu mengambil, mereka bukan merampas secara seperti orang jahat merampas. Mereka mengambil hak mereka, karena mereka di sana diperbudak dan tidak dibayar apapun. Tuhan memberikan upah kepada mereka yang sudah bekerja begitu lama, maka mereka membawa nanti ada emas, ada perak, ada kain keluar dari Mesir. Demikian juga nanti kalau kita di rumah ada budak, maka tahun ke-7 budak itu harus dibiarkan bebas dan kita harus memberikan upah kepada dia berdasarkan betapa besarnya berkat Tuhan yang Tuhan sudah kasih kepada kita. Kita pun harus membagi kepada budak tersebut, dan budak tersebut akan menjadi orang merdeka, menjadi orang biasa, menjadi orang yang bisa lakukan apa saja tanpa dikontrol oleh si tuannya. Tetapi kalau budaknya memutuskan, aku tidak mau bebas. Mengapa dia berkata tidak mau bebas? Alkitab mencatat karena dia cinta tuannya. Dia cinta keluarga tuannya. Atau kalau saudara bandingkan dengan bagian hukum tentang budak yang dicatat di dalam tulisan Musa, karena cinta kepada tuannya dan cinta kepada milik tuannya, maka dia menghambakan dirinya selama-lamanya. Apa artinya cinta tuannya dan cinta milik tuannya? Di dalam perjanjian lama itu diberikan semacam aturan begini. Seorang budak, kalau dia jadi budak, pada saat dia jadi budak, dia datang satu orang atau sendiri, lalu sampai 6 tahun dia bekerja, tahun ke-7 waktu dia merdeka, dia juga keluar sendiri. Tetapi kalau budak itu datang sendiri, selama dia masih di dalam tahun-tahun jadi budak, lalu dia dapat pasangan di dalam status dia masih budak, dia dapat pasangan, dapat jodoh, lalu dia menikah. Setelah menikah, misalnya dia punya anak, lalu nanti tahun ke-7 waktu dia merdeka, dia bebas, dia akan pergi seorang diri. Kenapa bisa begitu?
Karena waktu dia datang sendiri. Maka waktu dia pergi sendiri. Lalu bagaimana dengan istri dan anak yang dia lahirkan itu? Bagaimana dengan istri dan anak yang didapat pada saat dia berstatus budak? Di dalam hukum tentang budak, itu menjadi milik si tuan. Karena si budak datang sendiri, lalu dia berkeluarga, dia punya anak, maka semua ini miliknya si tuan. Istri dan anaknya itu miliknya si tuan. Budak harus keluar seorang diri. Nah, waktu budak keluar seorang diri, dia memutuskan, aku tidak mau jadi orang merdeka, aku mau menghambakan diriku selama-lamanya karena alasan aku cinta tuanku dan aku cinta milik tuanku atau aku cinta keluarga tuanku. Aku menghambakan diriku selama-lamanya. Itu artinya apa? Dia mencintai si tuan, dia mencintai istrinya, dia mencintai anaknya yang tadi dia tidak boleh bawa pergi. Itu sudah menjadi milik si tuan. Maka waktu disebut dia cinta tuan, dia juga cinta milik tuan, dia rela menghambakan dirinya selama-lamanya. Nah, kalau dia sudah menghambakan dirinya selama-lamanya, nanti orang lain akan memvonis si tuan terlalu kejam. Sudah kerja begitu lama, kenapa tidak dibuat merdeka? Lalu si tuan nanti akan disalahkan oleh orang-orang sekitar. Maka hukum di dalam perjanjian lama, si budak yang merelakan dirinya untuk jadi hamba selama-lamanya, maka telinganya akan ditindih untuk menyatakan ini karena kemauan si budak, bukan karena dipaksa oleh si tuan. Dan budak itu akan menerima tanda di bagian telinganya itu. Mengapa di telinga? Karena telinga adalah organ tubuh yang gampang terlihat, maka waktu orang melihat telinga-telinga budak-budak yang ada tanda itu, mereka tahu hamba ini merelakan dirinya untuk diperbudak selama-lamanya. Saudara nangkap ya? Karena alasan demi cinta Tuhan dan demi cinta milik Tuhan. Nah, berdasarkan konsep budak inilah Paulus waktu memperkenalkan dirinya sebagai budak Kristus, kita mengerti betapa dalamnya makna dia berkata, aku jadi dulosnya Kristus. Artinya apa? Dia kalau melayani Kristus, mestinya nanti dia bisa bebas. Kalau Kristus sebagai Tuhan, maka tahun ke-7 dia harus bebas. Tetapi status dia sebagai hamba adalah status yang selama-lamanya. Kenapa? Karena demi dia cinta Kristus dan demi dia cinta seluruh milik Kristus, maka dia jadi hamba selama-lamanya. Oleh sebab itu, Paulus pernah berkata, di dalam diriku ada tanda milik Kristus. Tanda milik Kristus itu bukan tanda di telinga seperti budak secara hurufiah yang tadi kita bahas. Dia adalah budak yang melayani Kristus, menginjili, membawa banyak orang berdosa kembali kepada Kristus. Dan karena dia rela seperti itu, dia rela menderita demi Kristus, maka di tubuhnya ada luka-luka, siksaan, sesahan yang dia alami, dan itu menjadi bekas. Paulus pernah menjelaskan betapa menderitanya dia, apa yang dia alami waktu dia dianiaya. Maka melalui kesaksian dia menjelaskan tentang penganiayaan-penganiayaan yang dia terima, maka banyak komentari menafsirkan di saat itulah dia mendapatkan tanda-tanda di tubuhnya, yaitu luka-luka yang permanen yang setelah sembuh akan membekas, dan itu demi nama Kristus dia mendapatkan semua itu. Oleh sebab itu Paulus berkata, di dalam tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Dan dia tidak pernah lalai, dia tidak pernah menyesal, dia terus menjadi hamba Kristus selama-lamanya. Nah, saudara perhatikan, tadi satu sisi dia sebagai seorang rasul yang begitu dihormati, sisi yang lain dia rela menjadi hamba yang melayani Kristus selama-lamanya. Prinsip ini mempengaruhi nanti banyak pengikut-pengikut Kristus di dalam perjanjian baru.
Sekarang saya akan ajak saudara untuk melihat apakah Yakobus juga mengerti tema tentang hamba ini. Yakobus yang saya mau singgung adalah Yakobus yang bukan rasul. Yakobus ini adalah yang muncul di dalam kitab Yakobus. Mari kita lihat di dalam kitab Yakobus. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang pertama. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Dari ayat pertama kita melihat ini semacam pelanggaran ajaran Tuhan Yesus. Pelanggaran ajaran Tuhan Yesus yang mana? Yesus mengatakan seseorang tidak boleh mengabdi kepada dua tuan. Ini prinsip yang sangat penting. Sedangkan Yakobus seolah-olah mengabdi kepada dua tuan. Coba perhatikan. Salam dari Yakobus, hambanya Allah dan hambanya Tuhan Yesus. Seolah-olah dia mengabdi kepada dua tuan karena pakai kata dan. Hamba Allah dan hamba Tuhan Yesus Kristus. Nah, di dalam konsep ini bukan dia mengabdi kepada dua tuan yang berbeda, tetapi ini dimengerti di dalam konsep Allah Tritunggal. Tetap mengabdi kepada satu tuan yang sama, yaitu Allah Tritunggal. Perhatikan, Yakobus ini mengerti doktrin Tritunggal yang begitu dalam. Dia mengatakan, aku hambanya Allah. Dia mengatakan juga, aku ini hambanya Tuhan Yesus Kristus. Siapakah Yakobus ini? Yakobus ini bukan rasul. Rasul yang disebut Yakobus sudah meninggal di Kisah Rasul pasal 12. Sudah mati syahid di situ. Dan Yakobus ini adalah adiknya Tuhan Yesus. Saya akan ajak saudara melihat Matius pasal yang ke-13. Coba perhatikan Matius pasal yang ke-13. Di situ ada list semua adik-adik Tuhan Yesus. Adik-adik Tuhan Yesus ada kira-kira 4 laki-laki dan ada 2 perempuan atau bisa lebih yang perempuan ya, karena memakai kata jamak perempuan-perempuan. Adik-adik perempuan bisa jamak. Jamak bisa 2, bisa 3, bisa 4 dan seterusnya. Tetapi waktu list nama adik Yesus yang laki-laki diliskan ada 4 nama. Perhatikan Matius pasal yang ke-13. Matius pasal yang ke-13 saya akan bacakan di ayat ke-55. Ini juga sama dengan Markus pasal yang ke-6. Cuma nanti ada perbedaan di nama Yusuf atau Yoses. Saya akan baca di ayat ke-55. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya? Perhatikan di sini diliskan Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas. Ingat baik-baik, ada kata Yakobus, ada kata Yusuf, ada kata Simon, ada kata Yudas. Perhatikan ada Yakobus dan ada Yudas. Kita lihat di Markus pasal yang ke-6. Waktu Markus pasal yang ke-6 mencatat peristiwa ini ada satu nama yang berbeda. Karena nama yang berbeda ini adalah orang yang sama, cuma sebutannya berbeda. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, Simon. Markus catatnya Yoses, lalu Matius catatnya Yusuf. Yoses dan Yusuf ini memakai akar kata yang sama. Atau Yosef dan Yusuf ini adalah orang yang sama. Jadi 4 laki-laki. Lalu perhatikan, dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama dengan kita? Jadi ada 2 wanita atau bisa lebih. Jadi Yesus punya adik kira-kira ada 6 orang. Atau bisa lebih dari 6 orang. Nah, perhatikan nama adik-adik Yesus yang adalah yang laki-laki, ada Yakobus dan ada Yudas. Sekarang kita bahas dulu Yakobus ini. Yakobus ini nanti akhirnya di dalam zaman gereja mula-mula
dia menjadi orang yang sangat penting bersama dengan Simon, bersama dengan Yohanes. Simon yang disebut Simon Petrus itu. Yohanes ini adalah Rasul Yohanes. Simon Petrus itu rasul. Jadi Yakobus ini bersama dengan dua rasul. Petrus, Yakobus, Yohanes. Waktu Yesus masih hidup, Petrus, Yakobus, Yohanes. Tiga-tiganya adalah rasul. Tetapi di Kisah Rasul, waktu saudara nanti membaca, sampai nanti seterusnya, setiap kali muncul yang namanya Yakobus, setelah Yakobus yang rasul dibunuh, maka waktu sebut Yakobus, Yakobus itu adalah adiknya Tuhan Yesus. Dan tiga orang, yaitu Simon Petrus, rasul, Yohanes, rasul, dan Yakobus yang adalah adik Tuhan Yesus, tiga orang ini menjadi soko guru jemaat di Yerusalem. Mereka menjaga pilar-pilar doktrin di Yerusalem. Mereka penjaga gawang iman di Yerusalem. Jadi Yakobus yang bukan rasul ini menduduki posisi yang sangat penting dan dia adalah adik Tuhan Yesus dan dialah yang dipercaya menuliskan kitab Yakobus ini. Dan waktu dia memperkenalkan dirinya, saudara perhatikan, dia begitu rendah hati. Dia sama Yesus, dia bisa panggil Yesus sebagai koko, kalau pakai bahasa sekarang. Dia bisa panggil Yesus sebagai abang. Dia bisa berkata, salam dari Yakobus, adik kandungnya Yesus. Dia bisa berkata, salam dari Yakobus, saya punya koko adalah Yesus. Lalu dia bisa berkata, salam dari Yakobus, saya adiknya Tuhan Yesus. Tapi semua itu dia tidak sebut, dia hubungkan dirinya dengan Yesus, saya hambanya Tuhan Yesus. Saudara perhatikan, dia bisa menjadi orang yang begitu rohani luar biasa, di hadapan Kristus, dia adalah pelayannya Kristus. Demikian juga dengan yang tadi saya sudah bahas tentang Paulus. Orang-orang yang mengklaim dirinya hambanya Yesus, mereka adalah orang-orang yang mengabdi kepada Kristus, demi cinta Kristus, demi cinta milik Kristus, mereka menghambakan dirinya selama-lamanya. Siapakah yang disebut milik Kristus itu? Yesus berkata, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Kalau kau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Itulah yang disebut miliknya Kristus. Jadi demi cinta Kristus, demi mengasihi Kristus, dan mengasihi milik Kristus, mereka akan menderita, mereka akan mengalami kesulitan yang begitu luar biasa, karena mereka menjadi hambanya Kristus selama-lamanya, dan mereka hanya meninggikan nama si tuannya, yaitu hanya meninggikan Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita kembali ya. Jadi kita sudah mengerti bagaimana peranan kata dari doulos ini mempengaruhi orang-orang percaya di dalam zaman Kisah Rasul dan seterusnya, termasuk mempengaruhi adiknya Tuhan Yesus. Lalu perhatikan satu nama adik Tuhan Yesus lagi yang disebut Yudas, ini yang dipercaya yang menulis kitab Yudas, yaitu sebelum kitab Wahyu. Mari kita lihat, kitab Yudas ditaruh di sebelum kitab Wahyu. Yudas ini hanya satu pasal. Yudas pasal pertama, ayat yang pertama. Dari Yudas, lihat dia keluarkan kalimat, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Dia bisa rubah menjadi begini. Dari Yudas, saudara Yesus. Dia bisa ganti. Dari Yudas, adiknya Yesus. Dia juga bisa ganti. Dari Yudas, saya punya koko yaitu Yesus. Wow, jauh lebih terhormat. Tapi dia memakai kata dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Kepada Yakobus, dia pakai kata saudara. Kepada Yesus, dia tidak pakai kata saudara. Dia pakai kata hambanya Yesus. Mereka menjadikan dirinya sebagai hamba, dan hamba yang tidak akan alami kemerdekaan secara status merdeka, tapi mereka akan menjadi hamba selama-lamanya demi mencintai tuannya dan demi mencintai milik tuannya. Semua prinsip ini harap menjadi kekuatan bagi setiap kita yang melayani Tuhan. Saudara melayani Tuhan,
saudara cinta sinode atau cinta gereja atau cinta Kristus. Saudara kalau cinta sinode, saudara akan kecewa. Saudara kalau cinta gereja dengan nama pelang gereja itu, saudara akan kecewa. Tapi kalau saudara mencintai Kristus, saudara mempunyai satu kekuatan yang begitu besar karena tidak mungkin digoncangkan oleh siapapun. Waktu semua orang melawan saudara, karena demi cinta kepada Kristus, saudara tetap kokoh berdiri. Tapi kalau saudara cinta sinode, waktu sinode sudah tidak mau saudara berkata, aku juga tidak mau jadi hamba Tuhan lagi. Aku mau kembali berdagang. Saudara cinta gereja, kalau gereja saudara sudah tutup, maka saudara berkata, selesailah masa bakti saya. Tapi kalau saudara berkata, aku cinta kepada Kristus, aku mau menghambakan diriku selama-lamanya, meskipun semua orang menolak saudara, saudara tetap hambanya Kristus, dan tidak mencabut panggilan saudara menjadi seorang pelayan Kristus selama-lamanya. Lalu kalau saudara sudah mencintai Kristus, saudara harus mencintai domba-domba Kristus. Domba-domba Kristus ada di mana? Domba-domba Kristus bukan hanya di Sumba. Domba-domba Kristus ada di Papua, ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, di Jawa, di mana saja. Domba-domba Kristus sampai ada di wilayah Ethiopia. Oleh sebab itu semua yang melayani harus berdoa sungguh-sungguh. Di manakah Tuanku akan menempatkan aku yang adalah hambanya ini? Jikalau Tuanku menempatkan aku di tempat yang begitu jauh, aku rela menghambakan diriku selama-lamanya. Jikalau Tuanku mengirim aku ke tempat yang mungkin aku tidak suka, disitulah Tuanku menempatkan aku, maka demi cinta Tuanku, demi cinta milik Tuanku di situ, aku mau taat untuk melayani Kristus. Paulus pernah alami pergumulan dia cinta kepada Kristus dan pergumulan dia cinta kepada domba-domba Kristus. Perhatikan apa pergumulannya. Waktu dia melayani Kristus, dia begitu taat kepada Kristus, dia pergi mengabarkan Injil. Waktu dia sudah sampai di Korintus, dia sudah melayani orang Korintus. Dia melayani dengan hati yang sungguh-sungguh, tetapi dia ditolak oleh orang-orang Korintus. Dan dia berkata, aku mau pergi kepada bangsa-bangsa yang lain. Saat itu, Tuhan berkata kepada orang seperti ini, kau tidak boleh meninggalkan Korintus, karena banyak umatku di tempat ini. Perhatikan kalimat ini. Karena banyak umatku, berarti banyak milikku di tempat ini. Kau cinta Tuhan, kau juga harus cinta milik Tuhan. Waktu kau rasa si milik Tuhan ini tidak menerima engkau, kau kembali kepada fondasi semula. Kau cinta Tuhan, kau tidak boleh milih-milih siapakah milik Tuhan yang kau akan layani. Kalau Tuhan berkata, milikku yang ini, yang kau tidak suka, kau tetap harus layani. Saat itulah Paulus harus bergumul. Dia cinta kepada Tuhan, oke. Tapi cinta kepada milik Tuhan yang adalah orang Korintus, wah ini sesuatu yang sangat berat. Tetapi akhirnya dia taat dan dia bernazar 1,5 tahun tidak tinggalkan Korintus. Dan dia menginjili di Korintus selama 1,5 tahun. Di kota yang dia rasa sudah tidak suka, tetapi dia tetap di situ. Dan dengan dia bernazar, dia tidak potong rambut. Akhirnya nanti selesai masa nazar itu, dia pergi potong rambut di Kenkrea. Itulah satu-satunya kali dicatat ada potong rambut di Kenkrea atau pergi ke tempat potong rambut. Di dalam perjanjian lama ada Simpson yang dipotong rambut, bukan orang salon. Waktu Paulus dipotong rambutnya di Kenkrea, mungkin oleh orang yang ahli potong rambut. Masa dia bernazar sudah selesai, dan dia akan menuju kepada bangsa-bangsa yang lain. Itu pergumulan cinta kepada Tuhan dan cinta kepada milik Tuhan. Nah, sekarang saya akan kasih kesimpulan. Perhatikan kalimat Tuhan Yesus waktu dia tanya kepada Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Kalimat ini tidak boleh dibalik. Apakah engkau mengasihi domba-dombaku? Kalau kau mengasihi domba-dombaku, kasihilah aku. Kalimat itu yang urutan yang benar.
Kau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Berarti motivasi kita melayani, motivasi kita menjadi hamba, karena harus lebih dahulu mencintai Kristus, barulah kita mungkin mencintai jiwa-jiwa. Perhatikan ya, ini tidak boleh dibalik. Orang selalu mempunyai konsep, saya mengasihi jiwa-jiwa. Saya pergi pelayanan karena saya mengasihi jiwa-jiwa. Saya pergi bermisi karena saya mengasihi jiwa-jiwa. Kalimat ini ada benarnya, tetapi banyak salahnya. Kenapa? Karena kita tidak ada kekuatan untuk mengasihi jiwa-jiwa. Kita akan memilih jiwa. Kalau orang ini adalah orang yang disebut musuhku, maka aku akan kurang tertarik untuk melayani dia. Kalau orang itu adalah orang yang aku rasa tidak cocok budayanya sama aku akan meninggalkan dia. Kalau kota di mana saya akan pergi adalah kota yang aku sama sekali tidak suka, suruh aku kabarkan Injil di situ, aku tidak akan pergi. Tetapi motivasi penginjilan yang sejati adalah demi mengasihi Kristus. Kalau saya sudah mengasihi Kristus, Kristus pun mengasihi orang di tempat yang saya tidak mau pergi. Mengapa Kristus yang sayang mereka kok aku tidak pergi? Apa buktinya aku sayang Kristus? Bukti aku cinta Kristus, aku juga harus menyayangi miliknya Kristus. Maka itulah yang mendorong kita bermisi, saudara. Jikalau tidak, kita bermisi pasti gagal. Kita berkata demi cinta jiwa. Begitu sampai ke sana, kita disambut dengan gertakan gigi, maka kita langsung kebaskan debu dan langsung kabur. Kalau kita cinta Kristus, kita cinta milik Kristus, meskipun mereka menyambut dengan gertakan gigi, kita datang seperti domba ke tengah serigala, karena kita diutus ke sana untuk memenangkan mereka. Jadi saudara-saudara kalian yang ada di dalam sekolah STT Lewa ini, saudara kelak akan diutus kemana saja saudara pergi. Tapi ingat, domba-domba Kristus tersebar di seluruh dunia. Oleh sebab itu saudara berdoa sungguh-sungguh, di manakah Tuhan menempatkan saudara. Dan saudara waktu ditempatkan, saudara akan diuji secara bukti saudara mencintai Kristus atau saudara mencintai kedagingan saudara. Kadang-kadang waktu mahasiswa mau diutus pergi pelayanan, lalu mahasiswa sudah dapat kebocoran daerah-daerah mana yang akan ada penempatan mahasiswa baru, saudara sudah lihat semua daftar daerah, lalu mata saudara sudah tertuju kepada satu daerah, karena saudara sudah senang kepada daerah itu. Maka saudara mulai berdoa, kiranya Tuhan kirim saya ke daerah itu. Nah, masalahnya teman-teman saudara juga waktu sudah melihat ternyata semua suka di daerah itu. Akhirnya mahasiswa berdoanya kepada Tuhan dan isi doanya sama, saudara ya. Maka kalau saudara lihat semua daftar-daftar tempat-tempat, saudara harus buang dulu keinginan sendiri. Yang rencana mau ke kota yang saudara senang, saudara taklukkan diri saudara, biarlah Tuhan yang berkehendak. Kemana saja Tuhan kirim saya, itu adalah domba-domba milik Kristus yang harus saya layani. Demikianlah tema Paulus sebagai rasul. Paulus juga sebagai hamba. Dan dia sangat senang memakai kata hamba. Dan dia sangat senang memakai kata hamba untuk dirinya. Demi memenangkan banyak orang, aku rela jadi hamba kepada semua saudara. Tapi itu menaklukkan semua pikiran-pikiran orang-orang pintar yang meragukan kerasulannya. Dia barulah memperkenalkan dirinya. Aku seorang rasul, bukan atas kehendak manusia, tetapi atas kehendak Allah. Aku dipanggil bukan oleh manusia, tetapi dipanggil oleh Kristus. Setelah itu dia melayani dengan sikap seorang hamba. Dia melayani. Akhirnya pelayanan Paulus mestinya menjadi teladan bagi setiap kita. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini menjadi kekuatan bagi setiap kita untuk kita sama-sama menjadi rekan sekerja Tuhan kelak di dalam ladang misi Tuhan. Harap suatu saat kita bisa ketemu di ladang misi Tuhan, di mana saja Tuhan tempatkan saudara. Pas hari itu kalau Tuhan pertemukan kita, ini sukacita luar biasa.
Kita ini seperti pekerja-pekerja yang diutus ke kebun anggur untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk waktu yang singkat ini. Tuhan sudah memimpin semua firman Tuhan ini yang sudah disampaikan. Biar apa yang sudah kami dengar, ingatkan kami kembali untuk kami sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan motivasi yang benar, dengan hati yang sungguh-sungguh takut kepada Tuhan. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh mengikuti jejak-jejak kaki Tuhan, dimanapun Tuhan menempatkan setiap kami. Hamba-Mu berdoa untuk semua mahasiswa-mahasiswi yang sedang studi di STT Lewa ini, ataupun yang sudah lulus, ataupun hamba-hamba Tuhan dan dosen-dosen. Tuhan, pakailah mereka menjadi rekan sekerja Tuhan untuk menggarap ladang misi Tuhan, dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Dengar doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara sekalian, terima kasih untuk kesempatan ini. Tuhan memberkati. Shalom.